Penggerak swadaya masyarakat. 1. Seorang penggerak swadaya masyarakat sedang melakukan pemetaan potensi desa. Metode partisipatif yang paling efektif untuk mengidentifikasi sumber daya dan masalah di desa adalah A. Focus Group Discussion atau FGD. B. Survei rumah tangga. C. Participatory Rural Appraisal atau PRA. D. Wawancara tokoh masyarakat. E. Observasi langsung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Participatory Rural Appraisal atau PRA adalah metode yang paling efektif untuk pemetaan potensi desa karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi sumber daya dan masalah mereka sendiri, sehingga hasilnya lebih akurat dan komprehensif. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penggerak swadaya masyarakat adalah A. Membentuk kelompok kerja. B. Menyusun rencana kerja. C. Melakukan sosialisasi program. D. Mengadakan pelatihan keterampilan. E. Membangun kesadaran dan motivasi masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa membangun kesadaran dan motivasi masyarakat merupakan langkah awal yang krusial dalam meningkatkan partisipasi. Tanpa kesadaran dan motivasi, masyarakat akan sulit terlibat dalam proses pembangunan selanjutnya. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penggerak swadaya masyarakat menemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi di desanya kurang efektif. Pendekatan yang paling tepat untuk mengevaluasi dan memperbaiki program tersebut adalah A. Mengganti seluruh program dengan yang baru. B. Melakukan analisis SWOT bersama masyarakat. C. Menambah dana untuk program yang ada. D. Mengundang konsultan eksternal. E. Menghentikan program sementara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats bersama masyarakat adalah pendekatan yang paling tepat karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi dan menemukan solusi, sehingga perbaikan program akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam menginisiasi program kewirausahaan sosial di desa, aspek yang harus menjadi prioritas utama bagi penggerak swadaya masyarakat adalah A. Ketersediaan modal usaha. B. Pemasaran produk. C. Inovasi teknologi. D. Identifikasi masalah sosial lokal. E. Pelatihan manajemen bisnis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa identifikasi masalah sosial lokal merupakan prioritas utama dalam kewirausahaan sosial karena tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah sosial melalui pendekatan bisnis. Tanpa pemahaman mendalam tentang masalah lokal, program kewirausahaan sosial tidak akan efektif. Kita masuk soal berikutnya. 5. Penggerak swadaya masyarakat sedang memfasilitasi resolusi konflik antar kelompok di desa. Teknik yang paling efektif untuk mencapai kesepakatan adalah A. Mediasi. B. Arbitrasi. C. Litigasi. D. Negosiasi distributif. E. Konsiliasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mediasi adalah teknik yang paling efektif dalam konteks ini karena melibatkan pihak ketiga netral atau penggerak swadaya masyarakat untuk memfasilitasi komunikasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa memaksakan keputusan seperti dalam arbitrasi atau litigasi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam mengembangkan program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat, pendekatan yang paling berkelanjutan adalah A. Pemberian insentif ekonomi. B. Penegakan aturan yang ketat.
C. Edukasi dan penyadaran masyarakat. D. Penggunaan teknologi canggih. E. Kemitraan dengan perusahaan besar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa edukasi dan penyadaran masyarakat merupakan pendekatan paling berkelanjutan karena membangun pemahaman dan komitmen jangka panjang terhadap pelestarian lingkungan, dibandingkan dengan pendekatan lain yang mungkin efektif jangka pendek namun kurang berkelanjutan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang penggerak swadaya masyarakat ingin meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di desa. Strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah A. Menetapkan kuota perempuan dalam struktur pemerintahan desa. B. Memberikan pelatihan kepemimpinan khusus untuk perempuan. C. Membentuk kelompok diskusi khusus perempuan. D. Mengadvokasi perubahan kebijakan di tingkat kabupaten. E. Melakukan kampanye kesadaran gender untuk seluruh masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memberikan pelatihan kepemimpinan khusus untuk perempuan adalah strategi paling efektif karena meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, sekaligus mempersiapkan mereka untuk peran kepemimpinan di masa depan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan desa, penggerak swadaya masyarakat harus memprioritaskan A. Intensifikasi pertanian dengan pupuk kimia. B. Pengembangan varietas unggul tahan hama. C. Diversifikasi tanaman pangan lokal. D. Pembangunan sistem irigasi modern. E. Peningkatan ekspor hasil pertanian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa diversifikasi tanaman pangan lokal merupakan prioritas utama untuk ketahanan pangan karena meningkatkan keragaman sumber pangan, mengurangi risiko gagal panen, dan melestarikan keanekaragaman hayati lokal. Pendekatan ini juga lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokal. Kita masuk soal berikutnya. 9. Penggerak swadaya masyarakat menghadapi resistensi dari sebagian masyarakat terhadap program pemberdayaan baru. Langkah terbaik untuk mengatasi situasi ini adalah A. Melanjutkan program tanpa memperhatikan resistensi. B. Menghentikan program dan mencari alternatif lain. C. Melakukan pendekatan personal dan dialog terbuka. D. Meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk intervensi. E. Mengubah seluruh konsep program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan pendekatan personal dan dialog terbuka adalah langkah terbaik karena memungkinkan penggerak swadaya masyarakat untuk memahami akar resistensi, menjelaskan manfaat program, dan bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi kreatif di desa, faktor kunci yang harus dipertimbangkan oleh penggerak swadaya masyarakat adalah A. Tren pasar global. B. Ketersediaan teknologi terkini. C. Potensi dan kearifan lokal. D. Kebijakan pemerintah pusat. E. Investasi asing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa potensi dan kearifan lokal merupakan faktor kunci dalam pengembangan ekonomi kreatif di desa karena menjamin keberlanjutan dan keunikan produk, serta memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang sudah ada di masyarakat, sehingga lebih mudah diadopsi dan dikembangkan. Kita masuk soal berikutnya.